Oke, tes. Suaranya kelihatannya udah masuk ya, karena mic-nya udah berubah. Mungkin di episode kali ini kita akan belajar untuk ya memakai link lah ya. Jadi ketika link ya kita menggunakan link, jadi ketika nanti linknya ya mungkin banyak variasi ya. Mungkin salah satu variasinya tuh ketika kalian melihat tombol sosmed gitu, ketika diklik tiba-tiba nanti akan mengarah ke ya sosmed itu sendiri lah ya, link yang berkaitan lah ya. Nah, di Flutter cara menggunakannya ketika kita ingin membuka link-link tersebut, kita harus memakai ini ya, URL launcher. Jadi ketika video ini dirilis pakainya versi 6.25, ini kalian ada linknya di sini, URL launcher. Nah, ini kita tinggal copy saja kalau mau install, copy ke bagian terminal. Nah, di sini kita paste, enter. Nah, sambil menunggu kita akan buat screen baru, screen itu ya, sosial media mungkin, sosial media screen the Dart. Nah, ini udah berhasil ke install. Ketika berhasil ke install, apa indikatornya gitu? Nah, ini ada error dikit, datanya nggak masalah. Nah, apa tadi untuk ciri-ciri yang sudah berhasil install gitu? Untuk dependensi ya. Nah, ini gini. Nah, untuk suatu hal dependensi yang telah berhasil kita install, kita ke pubspec.yaml. Di sini ada tulisannya URL launcher ya. Jadi kalian dari atas ini scroll ke bawah. Di sini ada URL launcher, itu udah otomatis keinstall gitu kalau berhasil. Nah, kita tinggal close saja. Kita buat screennya dulu. Import material Dart. Oke, seperti ini. Sosial media screen. Oke. Super. Oke, gini. Nah, kita akan langsung add override gini. Kita widget build konteks seperti ini, return scaffold. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara menggunakannya tadi kan udah diinstal kan? Jangan lupa ini untuk diimport ya, bagian ini nanti di file yang ingin kalian fungsinya. Nah, tapi di sini kita buat UI-nya dulu. Mungkin di sini body kolom gini ya. Nah, kolom. Di sini ada children. Widget gini. Nah, di sini karena kita ingin pakai sosmed gitu kan. Contohnya sosmed gitu kan. Kita bikin widget baru yang karena kan nanti berulang ada banyak sosmednya, daripada nanti kita kopas kurang rajin, kita bikin satu widget aja. Widget namanya mungkin sosmed ya, karena diakses internal, di depannya kita kasih underscore supaya nggak bisa diakses lainnya gitu. Nah, parameternya apa yang berubah? Apa berarti kan ada linknya bentuknya string, lalu ada string gambar. Nah, nanti kita download gambar gitu kan. Ya gak usah pakai gambar juga, gak masalah sih. Nanti kita lihat dulu aja, karena saya jujur males untuk pakai gambar gitu. Maksudnya download icon, tapi mungkin nanti kalian bisa lah pakai gambar. Nah, di sini return, di sini ada center di tengah lah ya, karena biar di tengah gini. Di sini ada child. Nah, supaya bisa diklik kita pakainya gesture detector. Di sini kita pakainya on tap gitu kan. On tap, ketika diklik dia ngapain gitu kan. Nah, ketika diklik dia akan memanggil fungsi gitu. Nah, tapi sebelum itu kita nih childnya. Nah, di sini
kita butuhnya daripada saya download gambar, mungkin icon aja ya. Di sini mungkin kita pakainya icon gini. Icon. Nah, seperti ini. Nah, supaya rajin kita buat fungsinya di sistem controller ya. Di bawah sini mungkin future void, di sini mungkin buka URL namanya, buka URL. Nah, tadi kan kita butuh linknya, string URL lah, ibaratnya untuk dibuka gitu kan. Nah, ini asinkronus. Ini sesuai sama yang di sini ya. Jadi readme, di bagian readme kita harus import dulu ini, jangan lupa. Copy. Di sini kita pastekan. Nah, kuning karena belum digunain. Nah, di sini ada ya. Jadi nanti kita pakainya URI parse, terus nanti kita ini asinkronus ketika ya gak nunggu bla bla bla. Nah, ini ya throw exception gini. Nah, jadi kita nanti tinggal ikutin aja di sini final URI URL di dalam URI.parse URL. Nah, kalau kita pakainya model yang seperti ini yang ada di sini, ini kurang apa ya, reusable lah ibaratnya. Nah, tapi ketika dengan menggunakan parameter URL dimasukkan ke sini, nanti bisa digunakan ya ke segala jenis URL lah ibaratnya lah ya. Lebih reusable dan banyak kegunaannya gitu. Ngirit lah ibaratnya. Di sini await terus launcher URL. Nah, ketika kalian belum di ininya belum ada, nah nanti ini nggak akan keluar nih nanti launch URL-nya. Nah, di sini kita langsung aja, karena kita pakainya underscore depannya, pakai depannya underscore seperti ini. Nah, di sini jangan lupa kita nanti throw exception. Nah, di sini mungkin kita kata-katanya tidak bisa membuka link. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja. Oke. Kita save. Di sini on tab-nya kita panggil sistem. Di sini udah install belum sih? Oh, ini belum ya. Kita panggil sistem controllernya di sini. Sistem controller underscore sistem controller seperti ini. Nah, di sini sistem controller titik. Nah, buka URL. URL-nya kita masukin link tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, terusan kita mungkin ya Instagram ya, sebisa mungkin semirip mungkin ikonnya sosmed. Nah, linknya nih ya, www.instagram.com gini ya. Nah, di sini mungkin di sini kita pakai apa ya, nggak perlu lah ya, icon titik apa nih, bebas lah ya. Di sini gini aja. Terus di sini ada lagi mungkin sosmed www.facebook.com. Nah, ini mungkin linknya bisa diganti-ganti sesuai itu ya, sesuai kebutuhan. Ini ikonnya juga bebas, kalian pakai gambar pun juga bisa ya. Nah, ini bebas lah, saya cuma mau nunjukin aja. Nah, di sini satu lagi, sepengalaman saya sih menggunakan ketika ini ya, di bagian app, di build gradernya app, ketika kalian nanti ngebuild pakai itu, jangan lupa compile SD versionnya itu minimal versi 34 ya. Jadi nanti akan keluar warning kalau kalian pakai versi Androidnya gitu. Ini dirubah aja nanti ke 34. Kalau error seperti itu apakah mempengaruhi? Jawabannya iya ya. Jadi nanti ada peluang dimana dia kalau diklik nggak nurut lah ibaratnya ya. Nah, ketika nggak nurut itu biasanya karena ya nggak sesuai aja compile SD versinya. Tapi kalau udah versi terbaru masih seperti itu ya, ini berarti dipaksa untuk ya diubah sendiri lah ke 34 mandiri. Nah, di sini Instagram mungkin nggak afdol kalau nggak pakai Facebook, YouTube ya, www.youtube.com. Di sini
icon titik play, apa ada playnya ya? Play saja lah, udah kita terlanjur seperti ini. Kita save di main. Di sini kita sosial media screen. Nah, kita save. Kita lihat di sini. Nah, ketika ini diklik, apakah bisa? Jadi ini kegunaannya berarti untuk web ya, bla bla bla. Kita coba cek lagi di bagian sosial media, child bla bla bla, on tab, sistem controller, buka bla bla bla, link gini kan. Terusan di sini sistem controller di save. Final bla bla bla, URI URL, lepas URL, asynchronous if await URL, throw exception, oke. Nah, satu-satunya cara sih kita stop dulu aja, terus kita build lagi, run sambil nunggu aja. Katanya sekilas sudah bener sih. Ya mungkin ada error-error gini lah. Kita tunggu bentar. Oke. Kalau diklik, nah berarti tadi belum di itu ya. Nah, kenapa gagal gitu kan? Karena ini udah kebuka ya, lokal youtube.com-nya. Alasannya kenapa nggak ngebuka di linknya, karena kita bukanya di localhost ya. Jadi kalau di web itu nanti kalau nggak di build, di sampingnya tuh akan nambah linknya gitu. Nah, tapi kalau di aplikasi itu nanti akan langsung buka untuk pop up ke YouTube dan segala macamnya di aplikasi mobile ya. Nah, ini sayang sekali karena kita nggak punya emulatornya di sini ya. Nah, kita nggak punya emulatornya dan kayaknya nggak cukup kuat juga. Jadi ya anggap saja ini bisa kebuka lah. Ini YouTube, kalau kita klik di sini Facebook, ini nanti kebuka kalau kalian nanti pakainya mobile ya ibaratnya ya. Jadi tadi butuh di restart biar ngeload semuanya. Kalau ada kendala, compile SDK version biasanya harus lebih dari 34 gitu kan. Nah, oke. Kayak gini, jadi nanti modelannya future void, kita nggak butuh apapun, ibaratnya mengembalikan nilai apapun, tapi di masa depan gitu kita butuh gitu kan, tapi nggak pasti gitu kan. Asinkronus berarti nanti kita tinggal fungsinya itu nggak masalah gitu kan, ibaratnya nggak ketika diklik tuh nanti butuh waktu untuk realisasinya gitu kan. Nah, final URI ini underscore URL, kita akan parsing URL-nya itu bentuknya string. Nah, jika ya ibaratnya nih ya, jika nggak bisa ditungguin, maka akan langsung buka error tidak dapat membuka link. Untuk memunculkan launch URL ini kita butuh ini ya, import ini
URL launcher yang mana bisa didapatkan ketika kalian sudah install dependency ini ya. Jadi kalian tinggal kopas saja, terus di bagian debug terminal kalian kopas saja, nanti akan langsung auto install, di mana